Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk cepat tanggap respon aduan masyarakat. Pemirsa, perintah ini disampaikan saat apel jajaran Kepala Satuan Wilayah atau Kasatwil 2025. Kapolri menyebut akan terus menggencarkan sosialisasi call center 110 untuk merespon cepat terhadap gangguan keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Layanan 110 beroperasi 24 jam untuk memastikan setiap aduan dan laporan dapat langsung ditindaklanjuti oleh polisi. Ya, saya kira dengan layanan 110 tadi yang nanti akan kita sempurnakan, harapan kita setiap laporan yang masuk bisa direspon cepat, cukup dengan memencet 110. Sehingga ini yang sekarang sedang kita lakukan perbaikan, sehingga kemudian masyarakat yang melaporkan tidak kecewa. Harapan kita dengan memencet 110, maka respon segera bisa diperoleh, kehadiran masyarakat, kehadiran polisi terkait dengan apa yang menjadi pengaduan masyarakat juga segera bisa ditindaklanjuti, termasuk juga tadi kita memperkuat pengawasan di bidang propam, sehingga hampir di semua tempat itu kita tempel pengawasan, sehingga begitu masyarakat melihat ada Polri yang mungkin melakukan pelanggaran bisa langsung lapor, dan tadi sudah kita tekankan bahwa propam harus segera menindaklanjuti. Mungkin kalau dilihat mungkin di halte, di ruang hotel, di lift, itu semuanya sudah kita pasang bagaimana kalau ada masalah tinggal pasang barcode, laporkan di situ, maka propam akan langsung. Kita informasi lain, pemirsa. Sidang lanjutan kasus kematian anggota TNI AD Prada Luki Nabo kembali digelar di Pengadilan Militer Kupang. Sidang menghadirkan terdakwa Letu Ahmad Faisal yang diperiksa terkait perannya sebagai atasan saat peristiwa penganiayaan terjadi. Pengadilan Militer Kupang kembali menggelar sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki Cepril Saputro Nabo. Sidang beragendakan pemeriksaan terdakwa untuk berkas pertama dengan terdakwa Letu Ahmad Faisal. Dalam persidangan, terdakwa menjelaskan rangkaian peristiwa bermula dari pemeriksaan ponsel para anggota usai memperoleh izin bermalam di luar batalion. Saat pemeriksaan, ditemukan percakapan pribadi pada ponsel Prada Luki yang dianggap melanggar aturan. Korban pun dikenai hukuman dan diperiksa lebih lanjut oleh Dansi Intel. Terdakwa yang ada di lokasi mengaku melihat Prada Luki dipukul bergantian oleh sejumlah bawahannya, namun terdakwa tidak menghentikan aksi tersebut. Pernyataan terdakwa ini pun membuat ibu Prada Luki sangat terluka. Dia sebagai seorang danki, atasan tertinggi dalam kompi, komandan kompi danki. Tapi dia sendiri ikut menganiaya, mencambuk Richard dan juga Luki. Gimana hati nurani Anda sebagai seorang komandan kompi? Harusnya Anda bisa mencegah. Ini senior dari kompi lain yang datang menganiaya Prada Richard dan Prada Luki. Sidang akan kembali digelar pada Kamis 4 Desember mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan untuk terdakwa Letu Ahmad Faisal. Sementara esok, persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa dalam berkas kedua yang melibatkan 17 anggota lainnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PBNU Gus Yahya tolak mundur dari jabatannya. Gus Yahya menegaskan apa yang dituduhkan merupakan fitnah. Di tengah ramainya dorongan agar Ketua Umum PBNU Gus Yahya mundur dari jabatannya, pengurus besar Nahdlatul Ulama melakukan rapat alim ulama PBNU yang digelar di kantor PBNU Jakarta Minggu malam. Dalam rapat ditegaskan tidak ada pemakzulan ataupun pengunduran diri dari Yahya Kholil Stakuf. Rapat yang dihadiri petinggi NU baik secara langsung maupun daring mendapatkan satu keputusan. Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya tetap menjadi Ketua Umum PBNU. Rapat ini dihadiri 37 dari 53 orang pengurus harian Syuriah. Sementara pergantian Ketua Nahdlatul Ulama hanya bisa dilakukan lewat Muktamar NU. Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai 1 periode.
yang utamanya kurang lebih 1 tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu, semua gembleng 100% ini. Yang kedua. Yang ketiga, kita ingin semuanya melakukan tafakur demi kebaikan bersama, kebaikan masyarakat, kebaikan warga NU dan Indonesia. Bersama-sama bertafakur, bermujahadah, selalu memohon pertolongan demi kebaikan semuanya di antara kita semua. Sementara itu Gus Yahya menekankan informasi yang beredar adalah fitnah. Unsur politis apa, dengan analisa seperti apa, ini sebenarnya nggak jelas. Dalam setiap dinamika yang melibatkan putra seperti ini, orang selalu menyebut-nyebut unsur politis. Tapi ini politiknya siapa, untuk siapa, hari ini kita belum bisa melihat apa-apa. Yang ada sebetulnya adalah terutama perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, dan informasi-informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas. Informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas itu jadinya fitnah, maka harus diklarifikasi sampai tuntas supaya tidak ada lagi fitnah. Karena fitnah itu perbuatan tidak adil yang dampak terhadap korbannya itu akan terlalu berat. Sebelumnya beredar hasil risalah rapat harian Suriah PBNU. Isinya meminta agar Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan KPU RI hingga Arsip Nasional Republik Indonesia. RDP ini membahas pengarsipan ijazah calon presiden. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan KPU RI hingga Arsip Nasional Republik Indonesia. RDP ini membahas pengarsipan ijazah calon presiden. Di Komisi 2 ini sebagai mitra ANRI dan KPU agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah nggak kelar-kelar gitu Pak. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang nggak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa sih? Nah, kita ingin nanya, kebetulan Komisi 2 bermitra dengan ANRI dan KPU, tolong ini kan live Pak, disampaikan kepada publik duduk persoalan pengarsipan ijazah ini seperti apa. Merespon itu, Kepala ANRI Mego Pinandito menjelaskan benda yang diarsipkan itu harus yang asli. Untuk ijazah, Mego menjelaskan biasanya disimpan oleh pemiliknya. Kalau kita bicara ijazah saja, maka ijazah itu biasanya selalu disimpan oleh yang punya ijazah. Yang pertama. Jadi kalau ditanya itu arsipnya di mana, arsipnya ya pasti ada yang ada dan dimiliki oleh yang bersangkutan. Gitu. Bahwa kemudian itu menjadi hal yang terkait dengan ijazah presiden, maka itu ada salinannya pasti di KPU. Gitu. Jadi kalau sudah dari situ pertanyaan otentiknya tetap saja ada di yang bersangkutan, Pak. Jadi yang ada di KPU pasti adalah mungkin salinan atau fotokopi yang sudah dilegalisir. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menjelaskan pihaknya mengatur dokumen persyaratan pendaftaran capres ataupun cawapres. Namun terkait polemik keaslian ijazah, KPU menyebut sudah diberikan kepada pihak yang meminta. Para pihak yang minta itu juga sudah dikasih, termasuk di Jakarta, di pusat juga dikasih. Nah, dokumen tersebut menurut keterangan teman-teman ada hanya agenda ya, yang apa istilahnya, buku agenda yang kemarin dalam sidang KI itu detailnya. Tapi pada intinya kita semua pasti akan menjaga semua dokumen yang ada. KPU juga mengungkap baru kali ini dokumen terkait pemilu dimintakan setelah kontestasi berakhir. Hal ini akan menjadi acuan untuk perbaikan tata kelola KPU ke depan. Dan dimiliki oleh yang bersangkutan. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa baru, yaitu rubah yang dihuni dan sembako tidak layak dikenakan pajak berulang. Sementara itu, pemerintahan Presiden Prabowo sudah menerapkan aturan bebas pajak bagi masyarakat kelas bawah.
Masalah sulitnya memiliki rumah terus menjadi sorotan pemerintah. Majelis Ulama Indonesia pun buka suara. Sejumlah fatwa disusun untuk memastikan terwujudnya pajak berkeadilan di Indonesia. Fatwa ini dibahas dalam Munas ke-11 Majelis Ulama Indonesia. Salah satu fatwa yang diputuskan adalah bumi dan bangunan yang dihuni tak layak kena pajak berulang. Tak hanya itu, bahan kebutuhan pokok seperti sembako juga tak boleh kena pajak. Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako, itu juga tidak boleh dibebangi pajak. Kemudian bumi dan bangunan yang dihuni dalam pengertian dia non-komersial tidak boleh dikenakan pajak berulang, karena pada hakikatnya dia tidak berkembang. Sementara itu, pemerintahan Presiden Prabowo sebenarnya telah membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Izin persetujuan bangunan yang sebelumnya dikenal dengan IMB juga digratiskan bagi warga tak mampu. Jalankan kebijakan yang pro rakyat, yaitu membuat MBR, rakyat yang MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah, itu supaya BPHTB, biaya perolehan tanah bangunannya, yang tadinya bayar jadi gratis, kemudian juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Pemerintah juga memiliki program rumah subsidi yang bisa dinikmati warga berpenghasilan UMR. Harganya pun dibuat terjangkau. Namun MUI tetap meminta pemerintah untuk mengevaluasi aturan pajak bumi bangunan, pertambahan nilai hingga pajak penghasilan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect, Connecting Ideas, Inspiring Future.